Oke, saya mulai untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita hari ini, saya mau membahas sedikit tentang tugas yang kemarin sudah saya berikan. Ada satu yang kemarin tidak mengumpulkan, saya tidak tahu alasannya kenapa. Mungkin nanti bisa konfirmasi ke saya. Nah, ini mau saya bahas. Saya lihat sebagian sudah betul, sudah benar. Ada beberapa yang mungkin terutama yang nomor 2. Kebanyakan ada beberapa yang masih bingung di soal yang latihan kedua. Tapi akan saya mulai dari soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang pertama untuk kasus 1 adalah menyatakan lulus dan tidak lulus dengan kriteria nilai KKM lebih besar. Di sini disebutkan lebih dari atau sama dengan. Nah, saya lihat kemarin beberapa tugasnya ada yang tidak ada batasan sama dengannya. Jadi hanya menuliskan lebih besar saja. Jadi ketika 70 masih terekam tidak lulus. Jadi ada 1-2 mungkin yang seperti itu, mungkin bisa dicek ya. Jadi untuk menuliskannya mungkin yang lain sudah ingat, if ya, buka kurung, kalau yang di sini lebih besar sama dengan dari 70, boleh menuliskannya seperti ini. Jadi jangan lupa sama dengannya, karena di sini ada kata sama dengan. Sebentar, belum saya sharing ya. Bentar, saya lupa sharing sebentar. Saya lupa screen share-nya. Oke, saya sharing dulu. Jadi untuk kasus yang pertama, kemarin ada yang tidak menuliskan tanda sama dengannya, hanya lebih besar saja, sehingga jika KKM-nya 70 masih tertulis tidak lulus. Padahal kalau KKM-nya 70, nilainya meskipun dia 70 tetap tertulis lulus. Jadi harusnya begini, if buka kurung nilai lebih besar sama dengan 70 ya, maka dia akan tertulis lulus. Berarti selain itu tertulis apa? Tidak lulus. Nah, seperti ini. Ada 1-2 yang lupa menuliskan tanda sama dengannya, sehingga ketika pas nilainya 70 terekam tidak lulus. Boleh seperti ini tertulis 70, atau kita pakai kunci sel. Nah, pakai kunci sel maksudnya bagaimana? Sel ini yang kita gunakan sebagai patokan. Jadi begini, saya buka dulu, 70-nya ini saya ganti dengan ini. Tapi jangan lupa dikunci selnya. Dikunci selnya caranya bagaimana? Tekan F4. Atau mungkin ada beberapa laptop yang tidak sama. Jadi tidak menekan F4 tapi FN F4. Jadi tidak sama. Ada yang langsung menekan F4 langsung keluar seperti ini. Nah, ini dilihat ada tanda dolarnya kiri kanan dari hurufnya. Atau pakai FN F4. Atau kalau nggak bisa ditulis manual. Tujuannya apa ini? Mengunci sel. Mengunci sel supaya selnya tidak bergerak. Seandainya tidak ada tanda dolar, misalkan dolarnya ini saya hilangkan. Tanda dolar ini saya hilangkan, saya tarik ke bawah, maka ini tidak bisa jalan. Nah, ini jadi tidak lulus semua. Kenapa? Karena jalannya di sini, coba perhatikan. Nah, yang atas D3 di sini, ini D3. Ke bawah di sini D4, ke bawah lagi D5, ke bawah lagi D6. Nah, selnya terus berjalan. Supaya selnya terkunci, berarti itu tadi harus dikunci sel, dikasih tanda dolar. Dikasih tanda dolar biar selnya terkunci, tidak bergerak. Jadi ketika ini ditarik ke bawah, posisinya tidak berubah. Ini D3 terus. Nah, posisinya tidak berubah. Seperti itu. Boleh pakai itu, boleh pakai 70.
Jadi kalau ini saya ganti 75 lebih mudah, tidak perlu mengganti rumusnya, saya hanya mengganti KKM. Dia akan otomatis berubah. Saya ganti 60, dia hanya mengganti KKM saja. Seperti itu. Akan lebih memudahkan, ya. Nah, sekarang kasus kedua. Kasus kedua hampir semuanya benar, cuman yaitu tadi kasusnya hampir sama dengan yang pertama. Di sini disyaratkan bahwa besar diskon apabila belanja total lebih dari atau sama dengan 300. Nah, banyak yang lupa dengan tanda sama dengannya ini. Jadi hanya menuliskan lebih besar saja. Jadi menuliskannya seperti ini. If dia lebih besar dari 300, maka diskonnya adalah 10%. Ini adalah B18 dikali 10% dari B18. Diskonnya ya, sorry, berarti hanya B18 dikali 10%. Nah, sekarang kalau tidak berarti 0. Nah, kebanyakan yang lupa seperti ini, sehingga ketika ditarik ke bawah 300 nggak ikut kena diskon. Padahal kalau dia jumlah belanjanya itu lebih dari atau sama dengan 300, 300 sudah mendapat diskon harusnya. Nah, bisa dicek nanti jawaban kalian, berarti kurang tanda sama dengannya. Ada beberapa yang seperti itu, kurang teliti. Nah, harusnya ketika 300 juga mendapat diskon. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, saya lihat hampir semuanya sudah benar. Ada yang menggunakan is odd, is even, ada yang menggunakan modulus. Nah, kalau kita menggunakan modulus itu begini, modulus itu adalah sisa. Jadi, yang namanya bilangan genap, kalau dibagi dengan 2, sisanya adalah 0. Nah, itu bilangan genap, berarti selain itu, maka dia ganjil. Kalau saya menggunakan modulus, berarti sama dengan if, buka kurung, modulus. Nah, modulus dari ini dibagi 2, gini ya, tutup kurung, modulusnya 0 ya, sorry, modulusnya 0, maka dia adalah genap. Genap. Berarti selain itu dia kan ganjil. Nah, ini ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Dilihat di sini modulusnya. Nah, ternyata di modulusnya di sini. Modulus ini numbernya, divisornya berarti 2. Nah, ini pembaginya 2. Loh, kok genap ya? Sebentar. Oh, ini kebalik berarti. Berarti modulusnya di sini cukup 1 saja. Nah, berarti begini. Oh, modulus. Number sudah betul, divisor pembaginya 2. Oh, berarti kebalik saya, di sininya ini ganjil. Nah, ini ganjil. Dan di sini genap. Oke. Nah, seperti ini. Ini kalau menggunakan modulus. Jadi menggunakan modulus artinya kalau dia habis dibagi oleh 2, tidak habis dibagi oleh 2, maka dikatakan sebagai bilangan ganjil.
Kalau habis dibagi 2 berarti dikatakan sebagai genap. Nah, karena 71 ini tidak habis dibagi oleh 2, berarti mempunyai sisa, artinya modulus itu sisa. Jadi ketika dia dibagi 2 itu punya sisa, berarti dia termasuk bilangan ganjil. Nah, ketika dibagi 2 dia habis, berarti dia termasuk bilangan genap. Nah, ada yang menggunakan is odd sama is even, boleh. Odd itu ganjil, even itu genap, boleh. Itu sudah betul, saya betulkan. Kemudian untuk latihan yang kedua. Nah, latihan yang kedua di sini disyaratkan, syaratnya itu ada 3. Syarat yang pertama adalah berjenis kelamin laki-laki. Kemudian usianya antara 20 sampai 30 tahun. Dan nilai tesnya minimal 70. Maka dia akan diterima. Bagaimana kalau ada syarat lebih dari 1 seperti ini? Syaratnya di sini ada 3. Berarti kita gunakan N. Artinya apa? Kenapa harus menggunakan N tidak OR? Bedanya apa, Bu? Kenapa tidak menggunakan OR? Kalau N berarti ketiga-tiganya harus terpenuhi. Laki-laki, usianya antara 20 sampai 30, tesnya nilainya minimal 70. Nah, kalau menggunakan OR berarti salah satu terpenuhi maka dia sudah diterima. Itu bedanya N sama OR. Sekarang yang kita gunakan ya otomatis N karena ketiga-tiganya harus terpenuhi. Kita pakai N. Buka kurung. Ini sama dengan laki-laki. Nah, di sini kebanyakan kalian kesalahannya adalah menuliskan di sini laki-laki padahal yang tertulis di kolom jenis kelamin tidak ada laki-laki tapi L atau P. Jadi menuliskannya jangan laki-laki tapi L. Nanti coba dilihat di jawabannya masing-masing. Ada yang menuliskan laki-laki, padahal di sini tidak ada laki-laki. Tapi dilambangkan laki-laki dilambangkan sebagai L, perempuan dilambangkan sebagai P. Jadi jangan menuliskan laki-laki karena di sini ada laki-laki. Kemudian syarat yang kedua, usianya antara 20 sampai 30, berarti 20 masuk, 30 juga masuk. Kita pakai N juga. Ini nilainya harus lebih besar sama dengan dari 20, tapi harus lebih kecil dari sama dengan 30. Gini. Boleh pakai N, boleh tidak. Saya lihat kemarin tidak ada yang pakai N, tapi sudah betul semua. Kemudian yang terakhir adalah nilainya harus lebih besar sama dengan, karena minimal berarti 70 ikut, lebih besar sama dengan 70. Nah, ini. Oke, kita lihat kurang tanda kurungnya. Sebentar kita cek kesalahannya di mana di sini. Oh, ini belum tertulis ya syaratnya. Maka akan dinyatakan diterima. Sebaliknya kalau tidak memenuhi ketiganya berarti tidak diterima. Tidak diterima. Oke. Nah, ini tidak diterima. Kebetulan jawabannya memang tidak diterima semua. Ini sudah memenuhi laki-laki tapi usianya tidak memenuhi, nilai tesnya sudah memenuhi maka tidak diterima. Yang kedua, sudah memenuhi laki-laki, usianya memenuhi tapi nilai tesnya tidak memenuhi maka tidak diterima. Yang ini karena perempuan berarti otomatis tidak diterima. Yang keempat, Dimas, laki-laki sudah memenuhi, usianya memenuhi tapi nilai tesnya tidak memenuhi. Dan yang terakhir Erna, karena perempuan otomatis tidak diterima karena yang syaratnya adalah laki-laki. Jadi seperti itu caranya. Kemudian untuk latihan yang ketiga di sini. Nah, latihan yang ketiga ini juga hampir kebanyakan lupa menuliskan tanda sama dengannya, sehingga banyak sekali kesalahan yang kurang teliti di situ. Nanti bisa kalian cek. Nah, misalkan begini, saya membuat pernyataannya sama dengan if, ini namanya if bertingkat ya. Kalau nilainya ini lebih kecil
atau ya saya pakai lebih kecil ya, lebih besar sama dengan 0 ya, atau lebih kecil sama dengan 40 aja, saya pakai lebih kecil sama dengan 40 ya. Maka di sini, kalau di sini terlihat lebih kecil dari 40, nilainya adalah E, berarti nilainya adalah E. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau nilainya, if buka kurung, nilainya lebih besar, lebih kecil sama dengan 45. Jadi yang kita pakai ini batas atas semua. Jadi kurang dari 55, kurang dari sama dengan 55 ya. Maka nilainya adalah D. Kemudian saya copy aja, tinggal copy biar cepat. Berarti nilainya lebih kecil dari 70. Maka di sini nilainya adalah C. Kemudian saya copy lagi, saya ini lagi 70 di sini berarti tadi 85 ya. 85. Nilainya adalah B. Berarti selain itu adalah A. Oke, saya tutup kurung. Nah, begini. Kalau tanpa sama dengan, saya hilangkan sama dengannya. Nah, kebanyakan kalian lupa menuliskan sama dengan. Nanti dicek. Cara ngeceknya begini. Ini saya hilangkan sama dengannya. Cara ngeceknya gini, ambil batasnya. Ketika saya menuliskan di sini, kalau dia kurang dari 40, berarti kan 40 dia tidak termasuk. Maka kalau saya isi 40, dia akan jadi D. Nah, cara ngeceknya di batasnya. Saya cek lagi 55. Coba perhatikan di sini 55. Saya ganti lagi 55. 55. Maka dia tidak ganti D tapi E. Oh, sebentar. Kok berubah? Saya ganti di sini 55. Nah, maka dia berganti C. Itu kesalahannya seperti itu. Jadi saya ngeceknya tinggal di batasnya. Jadi gunakan sama dengan di sini. Nah, ini harus ada pakai sama dengan. Karena syarat minimalnya sama dengan. Otomatis ketika saya isi 40 dia akan masuk dari E. Kalau saya isi 41 dia akan masuk di D. Jadi cara ngeceknya ujungnya ini sama cek. 55 bener enggak D? Nah, bener. Saya ambil 56 bener enggak B? Otomatis kalau di tengah-tengahnya pasti betul. Nah, cara ngeceknya di ujung-ujungnya. Saya cek lagi 70. Oke, sudah betul. 71. Nah, 71 sudah masuk B, 85 masih B, 86 baru A. Nah, cara mengeceknya seperti itu untuk ketelitiannya. Jadi kebanyakan kemarin kesalahannya di situ tidak ada tanda sama dengannya sehingga cukup fatal untuk menuliskan hurufnya. Nanti ini tinggal ditulis ke bawah aja, tinggal di copy ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan dari tiga kasus, 3 latihan yang saya berikan. Sudah dilihat masing-masing hasil jawabannya ya? Kalau ada yang ditanyakan silakan. Jadi kasusnya kemarin banyak kesalahannya di situ, terutama di latihan yang nomor 3 ya seperti itu, tidak datang sama-sama dengannya. Bisa menggunakan tanda lebih besar silakan. Kalau mau menggunakan tanda lebih besar silakan. Jadi kalau ini saya pakainya yang lebih kecil. Kalau mau pakai lebih besar boleh, pakai batas yang di bawahnya ini. Jadi pakainya begini. Kita yang lebih kecil atau
ini pakai lebih kecil ya, berarti saya pakai yang lebih besar. Berarti begini, if kita mulainya dari atas, kita mulainya dari sini, if dia lebih besar sama dengan 86, jadi jangan lupa sama dengannya. Kemarin kita lihat ada yang sudah betul, A, B, C, D-nya sudah betul sama dengan, terakhir lupa enggak pakai sama dengan, ada yang seperti itu ya. Maka di sini akan tertulis A. Kelanjutannya saya copy saja biar cepat. Ini saya tinggal ganti batas bawahnya tadi 71. Berarti di sini adalah B. Kemudian berikutnya 56. 56 nilainya adalah C. Kemudian 41 nilainya adalah D. Dan yang terakhir berarti selain itu adalah E. Jadi tinggal begini saja. Nilainya nanti akan sama. Akan sama. Cara ngeceknya pun sama. Cara ngeceknya adalah di ujung-ujungnya. Ya, jadi cara ngeceknya di ujung-ujungnya, ujung-ujung dari nilai-nilainya ini. Jangan ngambil yang tengah-tengah. Kalau yang tengah-tengah pasti betul. Cara ngeceknya adalah ujung-ujungnya. Kalau 85 bener nggak B, 86 bener nggak A. Jadi ujung-ujungnya di sini. Batas atas, batas bawahnya ini ya. Nah, itu untuk materi dari review tentang penggunaan if then. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, mungkin salah satu mewakili mungkin. Tapi ada yang saya lihat betul semua, jadi saya kasih nilai 100. Ada 1-2 yang nilainya yang jawabannya betul semua. Tapi ada 1-2 yang kurang teliti sehingga saya harus mengurangi, mungkin saya kurangi poinnya 5, 10, tergantung dari letak kesalahannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya mau membahas tentang materi lookup. Materi lookup sudah dibuka bahan yang sudah saya kirim ya. Nah, untuk materi lookup di sini kemarin ada satu kelas yang sudah mendapatkan materi lookup dan ada satu kelas lagi yang belum mendapatkan materi lookup. Nah, untuk biar sama mendapatkan materinya, maka saya harus mengulang dari awal lagi tentang materi lookup. Nah, materi lookup di sini terbagi menjadi 2. Ada yang dinamakan VLOOKUP, jadi pakai V, dan satu lagi HLOOKUP. VLOOKUP itu apa? VLOOKUP itu adalah menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara vertikal. Vertikal berarti disusun secara ke bawah. Nah, sedangkan HLOOKUP berarti dia disusun secara mendatar. Nah, secara mendatar. Perbedaannya bagaimana? Ketika data bantuan yang digunakan itu menggunakan data vertikal, maka yang digunakan adalah VLOOKUP. Nah, cara menuliskannya bagaimana? Tinggal menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Ya. Lookup value-nya di sini apa? Jadi sel yang digunakan untuk mau dinilai berarti selnya. Kemudian ini tabel pembantunya tadi, tabelnya. Index number-nya ini yang mau dibaca. Jadi indeks row-nya dia masuk, sebenarnya bukan row ya, berarti kolom ya. Dia masuk kolom keberapa? Bukan row tapi kolom. Nah, kolom keberapa? Kemudian range lookup. Range lookup ini pilihannya hanya 0 dan 1. 0 berarti dia akan secara berurutan.
Penulisannya seperti itu. Demikian pula untuk yang HLOOKUP. Nanti saya berikan ke contohnya. Jadi untuk HLOOKUP, cara penulisannya juga hampir sama. Di sini tidak ada penulisan rumusnya. Nah, HLOOKUP. Nah, misalkan saya buat VLOOKUP dulu di sini. Nah, VLOOKUP. Jadi lookup value di sini nilai dasar atau kunci pembacaan tabel datanya. Tabel array itu tabelnya tadi, tabel bantunya. Row index number. Jadi ini adalah barisnya. Kalau VLOOKUP pakai kolom, kalau HLOOKUP pakai row. Jadi kalau VLOOKUP pakai kolom di sini, nanti kalau HLOOKUP pakai row di sini pakai baris. Range lookup di sini hanya ada dua pilihan seperti yang saya bilang tadi, 0 atau 1. 0 atau 1, atau true atau false. Jadi kalau true itu 1, false itu salah. Nah, mengindikasikan fungsi harus mencari nilai true atau nilai sama persis false. Jadi yang sering digunakan jangan pakai true. Nah, jika argumen ini tidak diisi, maka Excel akan membacanya sebagai true. Ada baiknya diisi. Jadi biar terbaca sama persis, ya. Jadi biar terbaca sama persis, kita gunakan sebagai mana tadi? Nah, kita gunakan sebagai false, ya, biar nilainya sama persis. Nah, cara penulisannya contohnya seperti ini. Nah, cara penulisannya. Yang mau dibaca adalah golongan. Kalau golongan 4, nanti gajinya adalah 5 juta. Golongan 3 gajinya 4 juta, golongan 2 gajinya 3 juta. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya, cara menuliskannya VLOOKUP. Nah, yang mau dibacakan ini. Berarti di sini posisinya adalah D3. D3. Kalau D4 ya berarti ini. Nah, kemudian ini adalah tabelnya ini, tabel bantunya ini. Nah, ini tabel bantu. Kemudian di sini 2 ini menunjukkan kolomnya. Kolom yang mau dibaca, artinya kalau golongan 2 3 juta. Berarti dia ini kolom 1, yang ini kolom 2, makanya di sini 2. Nah, satu lagi yang terakhir adalah false. False atau pakai angka 0. Kalau di sini tidak dituliskan. Nanti saya kasih perbedaannya nanti, ditulis dan tidak. Nah, sekarang maka dia akan membaca seperti ini hasilnya. Nah, saya sudah membuat contohnya, misalkan ini. Nah, golongan 4 gaji pokoknya berapa? Golongan 2 gaji pokoknya berapa? Nah, kita lihat di sini. Untuk golongan di sini dia menggunakan tabel vertikal. Vertikal itu gimana? Membacanya ke bawah. Golongan 1 2 3 4 5. Gaji pokoknya sekian 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 sekian. Kalau horizontal berarti membacanya menyamping atau mendatar. 0 1 2 3 4. Ini namanya horizontal. Sedangkan yang ini namanya vertikal. Nah, cara biar menampilkan gajinya bagaimana? Berarti sama dengan apa tadi? Karena tabelnya di sini adalah vertikal, berarti kita gunakan VLOOKUP. Akan muncul di sini, tinggal double klik aja. Nah, di sini ada petunjuk lookup value. Nah, lookup value yang mana? Yang ini. Tinggal diklik saja. Kemudian karena di sini punya saya pakai titik koma, saya gunakan titik koma. Tabel array. Nah, tabel array yang mana? Ya ini tabel arraynya. Saya blok tabel arraynya. Kemudian jangan lupa dikasih tanda dolar atau diklik F4 atau FN F4. Nah, untuk mengunci biar tidak jalan nanti tabelnya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini tadi yang saya bilang kolom. Jadi kalau VLOOKUP pakainya kolom. Kolom index number, kolom keberapa yang dibaca ini? Ini kolom 1, ini kolom 2, berarti kolomnya adalah kolom ke-2. Range lookup. Nah, di sini akan muncul true sama false. Yang dipilih adalah false, exact match. Ya, kalau approximate itu mendekati. Jadi kalau nilai pasti kita pilih yang false. Kita double klik, kita tutup, kita enter. Tinggal kita
tarik ke bawah. Saya buat rupiah seperti ini. Nah, silakan dicocokkan, nilainya akan benar. Bagaimana penggunaan halookup? Halookup juga sama. Contohnya ini jumlah anaknya 0, tunjangannya 100, jumlahnya 1, tunjangannya 200 dan seterusnya. Berarti kita gunakan halookup. Nah, di sini akan muncul halookup, double klik. Lookup value, berarti ini yang kita baca jumlah anak. Tabelnya yang mana? Tinggal ini diblok. Jangan lupa dikasih atau dikunci tabelnya biar tidak jalan. Nah, kemudian yang di sini, nah ini tadi yang saya bilang row index. Jadi kalau tabelnya horizontal menggunakan row index. Row indexnya berarti baris keberapa yang kita baca baris ini. Baris yang bawahnya ini berarti ini baris kedua. Range lookupnya kita pilih false. Tutup kurung. Oke. Nah, seperti ini. Ini tadi cara untuk penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Jadi caranya seperti itu. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Nanti hasilnya ini, videonya ini kalau memang perlu untuk diulang, ini kebetulan saya rekam, kalau memang perlu diulang akan saya share. Bisa di-share di YouTube atau saya share saya masukkan di Google Drive, kemudian linknya saya masukkan di kelas di classroomnya aja ya, biar lebih enak nanti melihatnya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Untuk sebagai latihan nanti akan saya share tugasnya di classroom. Jadi nanti bisa dilihat tugasnya di classroom. Mungkin nanti malam atau besok mungkin tugasnya nanti sudah muncul. Bisa dicek nanti ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan berarti bisa saya akhiri. Ada pertanyaan atau tidak silakan. Atau kalau memang belum jelas bisa ditanyakan di lewat WA atau di classroomnya, silakan. Kalau memang materinya belum jelas bisa ditanyakan. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk berarti hari ini, berarti bisa saya akhiri. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lupa membuat absensinya ya. Nanti saya share absensinya ya. Tapi saya kasih batas waktunya ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum.